Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan ketiga tahun 2020 membahas mengenai menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran ke-6 dengan judul Kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. Seperti biasa di studio sudah hadir yang akan menemani kita berdiskusi dan nanti akan memperkenalkan diri, nama, dari mana. Pertanyaan hari ini adalah bagian tubuh mana yang paling jarang kamu perhatikan? Oke, silakan. Shalom, nama saya Bella Donawena, saat ini berjemaat di Tumoto Pondok Indah. Kalau bagian tubuh yang jarang diperhatikan, punggung. Karena susah yang ngeliatnya ya. Tak terjangkau. Ngacaan juga susah belakangnya. Kalau mandi aja, tapi kalau lagi nggak mandi ya biasanya jarang lihat daerah punggung. Oke, baik. Terima kasih Bella. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta Leroy Pakpahan, Gembala Jemaat Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Kalau Pak Pendeta yang jarang diperhatikan mana Pak Pendeta? Kaki mungkin ya. Kaki ya? Kaki ya. Karena sudah di situ dia kan. Di situ jalan aja gitu. Ya. Karena sering pakai sepatu mungkin ya Pak Pendeta. Dalam situasi sekarang lebih sering nggak pakai sepatu. Oh, ya. iya. Kebaktian di rumah, jadi tidak pakai sepatu lagi ya. Masa pakai sepatu di rumah. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta dan Bella untuk jawabannya. Kita akan memulai diskusi kita untuk ayat hafalan dan doa akan dibawakan oleh Bella. Baik. Untuk ayat hafalan kita terdapat di dalam 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak untuk penyertaan Tuhan bagi masing-masing kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami, dan saat ini kami akan memulaikan diskusi sekolah sahabat kami. Biarlah Tuhan mau turut campur tangan, memberikan hikmat kepada kami, agar apapun yang kami diskusikan ini tetap seturut dengan firman Tuhan dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan mau menjamah setiap pemirsa yang mendengarkan. Biarlah Tuhan berikan mereka hikmat dan pengertian, dan biarlah Roh Kudus tetap bekerja di dalam hati mereka masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan, inilah menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada beberapa orang yang saya temui itu mengalami kesusahan ketika kalau misalnya, ya kamu bersaksi dong, atau ya kamu menginjil dong. Aduh, saya nggak bisa. Aduh, saya kayaknya talenta saya bukan di situ gitu. Aduh, saya kayaknya nggak mampu. Saya nggak bagus bicara sama orang. Saya nggak bagus berkhotbah, atau saya nggak bagus. Atau saya kadang-kadang mungkin malah salah satu alasan saya juga nih ya dulu. Aduh, saya introvert. Saya orangnya tidak suka berinteraksi dengan manusia. Contohnya seperti itu ya. Nah, tapi di pelajaran pekan ini kita belajar ada kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas yang Tuhan janjikan kepada kita kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Dan saya mengenal ada orang-orang yang seperti ini. Dari awalnya mungkin dulu biasa-biasa aja, mungkin dia bukan yang bodoh-bodoh amat gitu ya, tapi nggak pinter-pinter banget juga gitu, biasa aja. Tapi ketika dia mendalami firman Tuhan, lalu dia mencoba untuk bagikan kepada orang lain, lalu dia dalami lagi, dia pelajari lagi, dia bagikan, dia pelajari, dia bagikan, wah, luar biasa gitu. Bagaimana Tuhan memperlengkapi dia sampai akhirnya menjadi seseorang yang punya talenta atau punya karunia untuk mengajar. Dan itu walaupun mungkin nanti pendeta bisa tambahkan, mungkin itu memang ada karunia-karunia khusus diberikan kepada kita, tapi ada juga yang diberikan in time gitu ya. Jadi maksudnya kalau kita latih itu kita bisa dapatkan juga. Oke. Allah memanggil kita untuk bersaksi baginya. Bersaksi bukanlah karunia rohani khusus yang hanya dimiliki oleh beberapa orang saja.
Dan ini harus digarisbawahi bahwa bersaksi itu bukan talenta, bukan oh saya punya karunia bersaksi, tetapi semua orang bisa bersaksi. Karena apa? Karena kesaksian itu adalah cerita hidup. Dan kalau kamu punya cerita hidup, pasti maksudnya dalam hidup kan pasti punya cerita ya. Apalagi ketika kalau kita sudah bertemu dengan Yesus dan kita tahu rasanya indahnya bersama dengan Yesus, itu adalah kesaksian kita. Dan kesaksian itu bukan hanya terbatas pada beberapa orang saja. Bersaksi adalah panggilan ilahi kepada setiap orang Kristen. Alkitab menggunakan ungkapan yang berbeda untuk menggambarkan panggilan kita di hadapan Allah. Kita harus menjadi terang dunia, garam dunia, utusan Kristus, dan imamat yang rajani. Di dalam buku Hidup yang Terbaik, halaman 138-139, dikatakan, tidak ada batas untuk pemanfaatan seseorang yang menyangkal dirinya dan memberi tempat bagi pekerjaan Roh Kudus di hatinya dan menghidupkan satu kehidupan yang berserah kepada Allah. Allah dapat melakukan apapun juga. Dia dapat memampukan kita dan memberi kesanggupan kepada kita setinggi apapun kalau kita mau untuk dipakai olehnya. Kalau kita memberi tempat bagi Roh Kudus dan kita menghidupkan satu kehidupan yang berserah kepada Allah. Pekan ini kita akan belajar kemungkinan-kemungkinan kita yang tidak terbatas untuk pelayanan melalui karunia Roh. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Pelajaran hari Minggu judulnya adalah Karunia yang Beragam Bersatu dalam Pelayanan. Nah, di sini kita melihat pendahuluannya dikatakan, pernah nggak sih kita mencoba untuk mengimajinasikan betapa berbedanya murid-murid Yesus dari latar belakang mereka, lalu kepribadian mereka. Dan pas saya baca pelajaran ini, saya baru mikir, oh iya benar juga ya gitu. Sebagian besar tidak berpendidikan, tapi ada juga yang berpendidikan, bahkan dokter, lalu dengan sifat yang berbeda-beda, tetapi di sini dikatakan ini bukanlah kekurangan, ini bukanlah kelemahan, malah inilah kekuatan. Matius, pemungut cukai, tepat, seksama, akurat. Petrus, dia antusias, impulsif, tapi juga punya kualitas kepemimpinan yang alami. Yohanes berhati lembut, tetapi belak-belakan. Andreas orang yang ramah, sangat sadar akan lingkungan, peka terhadap orang lain. Thomas memiliki kecenderungan alami untuk bertanya, sering ragu. Tapi masing-masing pribadi ini Tuhan bisa gunakan. Dan kalau kita lihat di jemaat kita, tadi sebelumnya pendeta sempat memberi ide pertanyaan. Kalau misalnya di gereja kita lebih suka temenan sama yang mana sih gitu? Yang satu pikiran dengan kita, satu selera dengan kita. Ya jawabannya ya tentu biasanya lebih banyak orang ya memang lebih suka berteman dengan yang nyambung gitu. Kalau misalnya kita bicara nyambung, kita punya kesukaan hal yang sama gitu. Kita biasanya kalau dalam bersahabat pasti akan mencari persamaan gitu kan. Bukan kalau perbedaan nanti debat-debat terus gitu kan. Enggak harus gini gitu. Tapi ternyata di dalam Tuhan tidak menjadikan semua atau satu tubuh itu hanya satu organ saja. Semuanya kepala. Nah, kepalanya ya kepala di mana gitu, ada di sini, apakah di sini nanti ada kepala gitu, di sini ada kepala, kan tidak mungkin. Atau semuanya tangan saja, semuanya kaki, semuanya mata. Tidak seperti itu. Bahkan kalau kita lihat ada satu ilustrasi di sini dikatakan, jika kita hati-hati memperhatikan tubuh manusia, bahkan bagian terkecil pun memiliki peran penting. Pertimbangkan bulu mata kita. Bagaimanakah jika kita tidak memiliki sesuatu yang tampaknya tidak penting seperti bulu mata,
partikel-partikel debu akan mengaburkan penglihatan kita dan konsekuensi yang dihasilkan berpotensi menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Tadi pertanyaan di awal, mana sih bagian tubuh yang jarang kita perhatikan? Biasanya yang terkecil ya, ataupun ya mungkin Bella yang tidak kelihatan gitu karena di belakang kaki, karena mungkin sering tertutup dulu. Lalu hal-hal yang terkecil mungkin kalau bulu mata bagi wanita mungkin masih diperhatikan gitu ya. Tapi bulu hidung, siapa yang pernah perhatiin bulu hidung? Padahal gunanya banyak sekali gitu untuk menyaring kotoran-kotoran dari udara yang kita hirup. Makanya ada kotoran hidung. Karena ya bulu itulah yang menyaring kotoran kan. Nah, anggota gereja yang tampaknya paling tidak penting ternyata adalah bagian penting dari tubuh Kristus dan telah dikaruniai oleh Roh Kudus. Ketika kita mendedikasikan karunia-karunia ini sepenuhnya pada Tuhan, kita masing-masing dapat membuat perbedaan abadi. Silakan Tamanan, Pak Pendeta. Ya, jadi dengan demikian kita sadari bahwa tubuh Kristus itu bukanlah sekelompok manusia yang homogen, yang semuanya sama. Realitanya adalah ketika kita suka yang homogen, pada akhirnya ada kepincangan dalam jemaat. Ya. Semuanya pembicara misalnya. Nggak ada yang mendengar. Ya. Jadi mereka jadi jemaat yang jalan-jalan akhirnya. Nggak pernah ketemu, karena semua pembicara ya. Semua cari mimbarnya masing-masing ke jemaat lain. Atau semuanya pendengar. Bahkan pendetanya juga pendengar. Mereka minta pendeta yang pokoknya pendengar begitu ya. Wah, gimana itu ya? Jadi, tapi dengan berbagai macam ini, kita sadari ya. Memang adalah alamiahnya manusia bahwa kita lebih suka dengan orang yang kira-kira mirip dengan kita ya. Seperti itu ya. Dalam tanda positif ya. Dalam tanda positif. Kalau orang yang cemburuan, gabung dengan orang cemburuan ya berbahaya juga ya begitu. Maksudnya dalam arti positif kita bicara. Jadi punya selera yang positif. Tapi jangan pernah lupa, jangan bentuk gereja seperti ini. Bisa saja untuk pelayanan seperti itu ya. Untuk menjangkau yang bagaimana ya. Tapi kita harus sadar bahwa setiap orang dengan berbagai macam perbedaan itu diundang masuk ke dalam gereja untuk kemudian terlibat di dalam pembangunan tubuh, yaitu jemaat. Pendeta mungkin punya pengalaman menggembalakan jemaat yang sangat heterogen gitu, Pendeta, yang sangat berbeda, dan bagaimana apa yang Pendeta lakukan untuk menyatukan? Ya, rata-rata kalau ya karena pelayanan saya dalam pelayanan penggembalaan ya, pelayanan penggembalaan itu hanya masih seputar Conference DKI Jakarta dan sekitarnya ya. Rata-rata walaupun gereja itu kecil, kita lihat mereka itu benar-benar berbeda ya, satu sama lain. Berbagai macam latar belakang. Bisa saja mungkin satu tempat. Ada jemaat-jemaat kita yang memang anggota itu kebanyakan di satu perumahan itu. Tapi itu hanya masalah lokasi. Tetap juga mereka berbeda pekerjaan, berbeda umur, ya berbeda suku bahkan ya. Tapi ya ini memang jadi tantangan ya, karena saya juga punya selera, mereka punya selera. Kadang-kadang saya terpaksa harus lihat ini bagaimana caranya mengatasi orang seperti ini yang agak saya kurang pahami begitu ya. Terpaksa minta tolong orang lain. Lihat, jadi berguna toh. Jadi justru orang-orang yang karena Yola dari awal tadi sudah kasih apa namanya semacam ilustrasi ke arah sana ya. Saya jadi ingat ilustrasi yang di mana dalam satu bus dalam perjalanan ini orang-orang tua, ibu-ibu ya, bawa anak-anaknya rencana mau jalan-jalan ya. Lalu ada seorang ibu yang punya anak yang sudah besar, cukup besar. Seharusnya dia tidak di situ, tapi dia ada di situ. Karena dia suka anak-anak. Nah, ketika ibu-ibu saling cerita, anak saya begini ya. Maksudnya bukan anak TK itu ya. Nah, tapi abang-abangnya atau kakak-kakaknya. Luar biasa, semua pencapaian luar biasa. Sementara ibu ini nggak bisa. Dia punya satu anak ini. Anak perempuan ini yang ikut. Ya. Tidak ada yang bisa diunggulkan dari ini. Ya. Kebanyakan terbelakang ya. Jadi dia nggak pintar. Ya, nggak pintar ya. Bukan nggak pintar-pintar amat, memang nggak pintar. Ya, cenderung bodoh begitu.
Tapi ada satu insiden terjadi ketika mereka sudah tiba di park ya. Lalu anak-anak bermain dan segala macam, lalu ada yang berkelahi antar anak kecil dengan anak kecil, anak-anak TK ya, berantem. Orang tua yang mempunyai anak-anak hebat ini nggak bisa melerai. Tapi datang ini anak perempuan, anak gadis yang tidak ada apa-apanya, dia bisa melerai. Lihat, simple toh. Nah itu yang saya juga gunakan, bukan saya gunakan, maksudnya saya ajak untuk membangun jemaat ya. Orang-orang yang, karena begini, tipikalnya orang-orang yang hebat itu agak susah ya, agak susah juga bergaul dengan orang hebat. Kalau sudah bentrok, kan begitu. Tapi dengan menggunakan orang-orang yang sepertinya tidak terlihat, tapi dia punya peran itu luar biasa. Dia bisa tembusi hati orang itu. Jadi jangan pernah remehkan orang. Justru seperti dalam pelajaran kita, justru ada yang kelihatannya lemah, ternyata dia yang paling kuat. Iya, betul sekali. Ya. Baik, terima kasih Bapak Pendeta untuk sharingnya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran hari Senin, silahkan Bella. Baik, di hari Senin ini menjelaskan tentang siapa pemberi semua karunia yang baik dalam kehidupan kita. Kita tahu bersama bahwa Tuhan memberikan kita tugas, mulai dari murid-muridnya hingga saat ini kepada kita. Tuhan memberikan kita tugas, tapi Tuhan itu maha baik. Dia tahu bahwa tanpa pertolongannya kita tidak akan pernah bisa menjalankan tugas yang Dia berikan. Dan di hari Senin ini menjelaskan kepada kita atau memberitahukan kepada kita bahwa Allah lah yang memberikan kita semua karunia yang baik, yang memampukan kita untuk menjalankan setiap tugas yang Tuhan berikan bagi masing-masing kita. Dan di dalam Efesus 4 ayat 7 dan 8 saya bacakan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Jadi walaupun kita selalu merasa tidak layak atau merasa, aduh Tuhan kok ini berat ya, tanggung jawab yang Tuhan berikan. Atau mungkin kita kadang merasa seperti, pilih orang lain saja, saya tidak bisa. Tapi di sini dikuatkan kembali dari Efesus dan di sekolah sahabat kita bahwa Tuhan memberi kita karunia, memberikan kita kemampuan atau ilustrasinya mungkin seperti orang mau berperang, ada amunisinya, dan Tuhanlah yang memberikan amunisi itu kepada kita. Memang kadang terlihat sulit, tapi disinilah yang perlu kita sadari, kalau kita itu harus mencari tahu dengan pertolongan Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah menganggap diri rendah, karena itulah yang menggagalkan usaha Tuhan untuk membuat kita bersinar dengan pemberian yang Tuhan berikan. Setan mencoba menguburkan apa yang sudah Tuhan berikan dengan segala pikiran-pikiran negatif, sehingga yang sebenarnya telah kita dapatkan dari Tuhan itu justru tertutup. Dan di sini dikatakan bahwa Allah memberikan semua karunia yang baik, semua karunia yang baik. Jadi tidak ada kata yang kita tidak bisa gitu. Selama kita mau minta tolong kepada Tuhan, memberi kesempatan untuk Tuhan mencoba menggali semua yang Tuhan berikan kepada kita, semua yang ada di dalam kita itu akan mendatangkan hal-hal yang baik untuk pekerjaan Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa bagaimana Allah memiliki tugas khusus bagi kita masing-masing dalam membagikan Injil kepada orang lain. Di situ jugalah Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menjalankan tugas-tugasnya. Dan ini ada ilustrasi di Markus 13 ayat 34, perumpamaan tentang tuan rumah yang meninggalkan rumahnya kepada hamba-hambanya dan meminta mereka untuk merawatnya. Tuan rumah memberikan pekerjaan yang ditentukan kepada hamba-hambanya. Ada tugas untuk setiap individu, dan Allah memberikan karunia rohani kepada semua orang untuk menyelesaikan tugas atau pelayanan ilahi yang menjadi tujuan utama untuk mereka dipanggil. Dan di sini ada kutipan dari Ellen White, dituliskan seperti ini. Kita semua adalah anggota keluarga Allah. Semuanya dalam tingkat yang lebih besar atau lebih kecil dipercayakan dengan talenta yang diberikan oleh Allah.
untuk penggunaan di mana kita dituntut bertanggung jawab. Apakah talenta kita besar atau kecil, kita harus menggunakannya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kita harus mengakui hak setiap orang untuk menggunakan karunia yang dipercayakan kepada mereka. Jangan pernah kita meremehkan bentuk fisik, intelektual, atau spiritual yang terkecil sekalipun. Dan di sini dikatakan bahwa di saat kita memberikan tubuh kita untuk dibaptis, kita menjadi bagian dalam anggota tubuh Yesus, yaitu gereja Yesus. Disitulah Yesus juga memberikan kepada kita karunia, sehingga kita dapat melayani gereja dan bersaksi kepada dunia tentang bagaimana pekerjaan Tuhan. Jadi sebenarnya ini sudah sangat jelas bahwa Ellen White sendiri mengatakan bahwa kita jangan pernah meremehkan fisik kita, intelektual kita atau spiritual kita yang terkecil sekalipun, karena apapun yang ada di dalam kita itu semua adalah pemberian Tuhan, dan apapun yang Tuhan berikan kepada kita itu ada tujuannya, entah itu tujuannya kecil atau besar, tapi itu untuk memuliakan Allah. Ingat, Tuhan menciptakan kita seorang manusia yang diciptakan dari debu juga untuk memuliakan Dia, ada tujuannya. Jadi kita harus meyakini bahwa apapun yang ada dalam kehidupan kita adalah pemberian yang baik dari Tuhan, semua karunia yang baik. Kita telah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita sudah percaya, dan di situ kita harus terus menerima dan menjalankan tugas kita, yaitu mengabarkan Injil firman Tuhan. Di satu sisi juga harus diperhatikan bahwa Allah lah yang pemberi semua karunia ya. Jadi kalau ada seseorang yang mungkin dia merasa oh saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini, cenderungnya akhirnya wah saya gitu, saya. Padahal kita perlu ingat bahwa semuanya itu adalah dari Tuhan. Silakan Pak Pendeta. Menarik pelajaran ini ya. Pelajaran hari Senin ini memberikan kita dimensi yang lain tentang baptisan. Ya. Kalau kita baptisan kan bicara tentang pertobatan ya. Tapi kita persempit dulu dalam ruang lingkup anak anggota jemaat. Ya, anak orang Advent ya. Lalu dibaptis. Nah, ini sama seperti yang Yesus ya, karena dibuat kutipan ya, sama seperti Yesus itu mendapatkan pengurapan dari Roh Kudus. Ini dalam bingkai atau skema Daniel 9, 25-27 ya, 70 kali 7 masa. Jadi diurapi, lalu kemudian dia melakukan. Dan hidup Yesus itu dipenuhi oleh Roh Kudus dari sejak lahirnya bahkan, kalau kita lihat dalam Injil Lukas ya. Nah, tapi kita ambil dulu dari pengurapannya. Dipenuhi dengan Roh Kudus, dia lakukan segala sesuatu. Nah, kalau ini kita terapkan ke dalam diri kita, ternyata baptisan itu juga perlu mendapatkan sedikit tambahan pengajaran sesuai dengan pelajaran yang sudah disampaikan oleh ini Pendeta Mark Finley yang menulis ya, luar biasa. Tuhan memberkati beliau ya. Bahwa baptisan itu jangan pernah lupa, ini juga membuka, bukan membuka, tapi sebagai awal bagaimana Roh Kudus bisa menggunakan kita untuk pelayanan. Kenapa ini saya angkat? Karena saya juga ingat pengalaman saya pribadi. Saya cukup lama, anak Advent, tapi cukup lama dibaptis. Lama ya, karena saya suka dibaptis itu jangan rame-rame ya, jadi juga bukan publisan baptisan dari KKR besar gitu ya, tapi mau di jemaat sendiri, kecil gitu ya. Itulah yang membuat pada akhirnya saya lama dibaptis ya. Kemudian saya sekolah ke SLA Martoba, SMA. Lalu saya dengar kesempatan katanya ada baptisan di jemaat saya di Medan, kelas 2 SMA. Sebenarnya udah cukup tua ya, menurut orang kan udah cukup tua ya, karena kawan-kawan saya rata-rata udah dibaptis, bahkan dari SMP ya, kelas 2 SMA, belum dibaptis. Tapi saya dengar ada baptisan di gereja, di jemaat saya, di Medan. Saya pulang, ternyata rupanya bukan, itu baptisan KKR maksudnya. Tapi kata jemaat yang saya dengar, bahwa akan terpisah nanti baptisannya. Jemaat kami ini akan kembali ke gereja setelah sahabat gabungan itu, lalu dibaptis di situ. Ternyata tidak juga. Saya dibawa ke kolam renang ya. Kalau dibaptis ya, saya bilang kan. Tapi kemudian artinya kekecewaan saya itu saya nyatakan ya. Kemudian kumpul keluarga besar. Ini paman-paman datang semuanya. Mereka luar biasa. Lalu ada satu perkataan dari paman saya yang mengatakan begini. Supaya cepat segera kau melayani. Lalu disebut nama kecil saya. Supaya segera kamu cepat melayani. Dan itu membekas dalam pikiran saya. Baptisan saya ternyata dari upaya mereka untuk panggil saya adalah supaya cepat melayani. Loh,
Saya kan di Sela Martowo melayani. Ya, tapi tidak full. Kenapa? Ada batasan. Emang kamu bisa langsung menjadi pengurus jemaat misalnya? Karena belum dibaptis? Kan tidak. Supaya segera. Nah, ini. Dan saya dapati pelajaran itu ada di pelajaran hari Senin ini. Baptisan itu jangan lupa. Khususnya untuk anak anggota ya. Perlu ditambahkan pengertian kepada mereka. Supaya engkau mendapatkan karunia rohani itu. Itu awalnya, itu pintu gerbangnya. Baptis supaya engkau dapat kepenuhan roh itu mulanya. Ketika orang percaya kan, lihat Rasul Paulus setiap kali bentangkan tangan, baptisan istilahnya, lalu mereka kepenuhan ya. Mereka dapat karunia rohani itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih penjelasan Pak Pendeta. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Selasa, silakan Pak Pendeta. Baik. Tujuan Allah memberikan karunia rohani. Kita dipandu oleh beberapa ayat yang disebutkan. Ini beberapa ayat penting ya. Yaitu apa tujuan karunia rohani dikaruniakan oleh Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Tolong catat orang percaya ya. Seperti 1 Korintus 12 ayat 7 mengatakan untuk kepentingan bersama. Jadi bukan untuk egoisme ya. Ini untuk kepentingan bersama. Lalu kemudian dalam Injil, oke, itu saja dulu ya, untuk kepentingan bersama. Lalu kemudian ada juga Efesus ya, pasal 4 ayat 11 sampai 16. Boleh dilihat mungkin buku masing-masingnya. Saya anjurkan agar kita ya, pemirsa boleh membaca sendiri ya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan ya, membangun tubuh Kristus. Jadi kita saling saling melengkapi, saling membangun ya. Nah, ini menarik ya. Tapi saya mau buat tambahan sedikit, memang tidak disinggung di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, karena ini yang saya tadi sempat bicara ya, sebelum kita tayang ya. Ini 1 Korintus pasal 12 ini kan, ini diktat utama untuk bicara tentang karunia rohani ya. Itu diawali dengan kata yang sangat jelas ya. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Jadi setelah dia bicara hal-hal yang lain sebelumnya, kemudian Rasul Paulus ubah haluan. Ini starting point karunia rohani. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Nah, jadi dari pasal 12 ini kita belajar tentang karunia rohani. Ada lagi pasal yang lain yang sering digunakan menjadi karunia rohani. Judulnya saja oleh Lembaga Alkitab Indonesia juga dibuat ya. Pasal 14. Jadi kita lompati pasal 13 ya. Sekali lagi tentang karunia roh ya. Nah, disebutkan. Tapi masalahnya adalah kita lupa bahwa pasal 12, pasal 13 ini mengapit pasal 13. Yang ternyata justru harus dibaca dalam konteks karunia rohani. Kan biasanya di youth problem ya, di acara PA ya. Ini pasal 13 sering diambil ini. Ya, dalam tema besar pacaran ala Kristen. Nah, gini ya, kasih. Kasih itu nggak cemburu. Jadi kalau kamu cemburu-cemburu itu bukan kasih yang benar, kan begitu. Itu bahasa-bahasa. Tapi ternyata tidak. Ini salah kaprah ya. Pasal 13 ini mengenai kasih tidak cemburu, atau yang paling top ya, ayat terakhirnya apa katakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Jadi harus punya iman, juga harus berharap bahwa kamu akan dapat jodoh. Tapi setelah kamu dapat jodoh, kasih. Ikat dia dengan kasih, kan begitu? Ternyata tidak. Ini harus dibaca dalam konteks karunia rohani. Dan di sini jelas sekali Rasul Paulus membicarakannya ya, berbicara tentang karunia rohani ini ya. Kata kasih di sini pakai kata agapi ya, agapi. Ya, dan ini muncul 9 kali ya, hanya dalam pasal 13 ya. Lain lagi kalau dia digunakan dengan kata kata ganti orang ya, kata ganti orang ya. Jadi masih ingat teguran Yesus dalam suratnya kepada jemaat Efesus. Ini di Wahyu ya, itu surat Yesus loh. Ya, tuliskan surat kata Yesus kan kepada Yohanes, tuliskan surat kepada jemaat yang pertama ya, Wahyu 2 ayat 1 sampai 7, yaitu kepada jemaat Efesus ya. Apa katanya tegurannya? Jemaat ini telah meninggalkan kasihnya yang semula. Kuat doktrin, lemah kasih. Ya, membuat jemaat berwajah lonjong, bibir tertekuk, ya, tidak pernah senyum, selalu serius ya. Jadi jemaat Efesus ini kan merujuk kepada periode zaman rasul-rasul bukan? Ya. Lalu kemudian artinya sebagian besar rasul masih hidup, setidaknya awal-awal periode ya, dari tahun 31 sampai tahun 100. Tapi justru mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Ya. Jadi perbedaan karunia rohani dan artinya gini,
karunia rohani ini ada dalam konteks kasih ini ada dalam konteks karunia rohani. Ini harus dipahami sedemikian rupa. Jadi ketika kita berbicara tentang karunia rohani, jangan lupa tentang kasih. Dan kasih ini tahu apa fungsinya? Lem. Karena jemaat Korintus, kalau kita baca Korintus pasal 1 Korintus, 2 Korintus, kita lihat bahwa perpecahan banyak sekali terjadi di mana? Di jemaat Korintus ini. Ada yang mengatakan, saya ini golongan Apolos, saya ini golongan Kefas, saya ini golongan Paulus. Tapi lucunya ada yang bilang, saya golongan Yesus. Jadi pecah-pecah ini gereja. Padahal gereja ini dipenuhi dengan banyak sekali karunia rohani. Mereka berbicara bahasa asing, luar biasa seperti Paulus. Tapi Paulus klaim ya bahwa dia lebih daripada mereka ini semua. Mereka bisa begini, mereka begini. Masih ingat bahwa Apolos saja ya, Apolos yang sudah fasih lidah. Ini sering dijuluki dengan the silver tongue. Lidah perak ya. Jadi bagus sekali bicara. Ini masih dinasihati oleh anggota jemaat. Bayangkan pendeta yang sudah jago bicara ternyata dinasihati oleh anggota. Bukan begitu, salah. Begini caranya. Ini doktrinnya, dibenarin doktrinnya. Jadi di Korintus ini banyak luar biasa. Tapi mereka pecah. Kenapa? Kasih. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, kejar yang terutama. Kasih. Jadi harus itu jadi lemnya ya. Karena kalau bikin contoh misalnya seperti tim yang dipenuhi dengan bintang. Biasanya kalau bintang ini kan egonya muncul banyak, jago-jago semuanya. Akhirnya tidak mau over. Jadi semuanya itu adalah Superman semuanya. Tapi tidak jadi super tim. Kalah. Kenapa bisa Superman dalam satu tim bisa kalah? Karena mereka nggak super tim, koneksinya nggak ada. Masing-masing tunjukkan bahwa saya yang paling utama di sini. Akhirnya ya, kalaupun mereka menang, itu individu, nggak menarik melihatnya. Dari awal sampai awal dia yang bawa bola terus. Jadi ini pentingnya. Kasih itu juga adalah karunia rohani. Saya bacakan dulu beberapa kalimat di pasal 13 ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia, bahasa asing, karunia lidah tuh, tapi nggak punya kasih. Bahkan bisa bahasa malaikat, nggak punya kasih. Sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat, Rasul Paulus katakan di pasal 14, ini yang terutama ya. Ini yang paling lebih utama. Kalau boleh cari ini karunia nubuat. Walaupun kamu bisa bernubuat, tapi nggak punya kasih, apa gunanya? Ya. Sekalipun aku bagi-bagikan segala sesuatu padaku, apalagi zaman COVID ini ya, bahkan sampai miskin menderita, bahkan kasih nyawanya, apalagi tubuhnya untuk dibakar. Bayangkan kasih tubuh untuk dibakar, tapi tidak punya kasih. Nggak ada gunanya. Jadi karunia rohani tanpa kasih untuk apa? Yeah. Jemaat luar biasa, talenta luar biasa, bicara bagus, tapi tidak ada kasih. Akhirnya sayang sekali, sia-sia ya. Karunia rohani, kasih itu penting. Bicara karunia rohani jangan lupa. Karena ini adalah kasih ya, penting kasih itu menjadi lem ya, menjadi pengikat, perekat. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Pendeta. Satu sudut pandang yang baru dari 1 Korintus 13. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran hari Rabu, judulnya adalah menemukan karunia-karunia Anda. Nah, saya pernah dengar satu pendeta yang katakan ini, bahwa Tuhan tidak memberikan satu orang semua karunia. Jadi tidak ada satu orang yang memiliki semua karunia, tapi juga tidak ada satu orang yang tidak memiliki karunia apa-apa. Jadi seseorang mungkin dia punya 2, ada yang dikasih 5, ada yang mungkin 10, tapi tidak semua. Tetapi tetap ada juga yang 1 gitu. Maksudnya setidaknya dia punya 1 karunia. Nah, bagaimana caranya kita menemukan karunia-karunia kita? Kalau tadi sebelum syuting kita sempat bicara mengenai tes ya. Jadi ada tes karunia rohani. Di situ mungkin di dalam tes itu kita bisa menemukan sebenarnya karunia kita apa gitu. Mungkin bisa saya sebutkan yang saya ingat aja ya Pak Pendeta, mungkin karunia berkhotbah, karunia mengajar, karunia memberi, atau menolong gitu ya. Ada juga karunia berdoa, ya betul. Ada karunia berdoa. Dan masih banyak yang lain, ada tapi juga karunia iman. Oh gitu ya Bapak Pendeta? Karunia iman. Oke.
Nah, tapi bagaimana kita bisa mengetahui sebenarnya karunia kita apa? Kalau kita ya salah satunya kan mungkin ada tes itu. Tapi kalau misalnya kita nggak ada memiliki tes itu, lalu kita harus berbuat seperti apa? Di pelajaran kita dikatakan di sini, karunia rohani adalah kualitas yang diberikan Allah agar kita dapat melayani Dia secara efektif. Pelayanan-pelayanan adalah area di mana kita dapat mengekspresikan karunia-karunia kita. Dan kegiatan-kegiatan adalah peristiwa khusus yang memungkinkan kita menggunakan karunia-karunia itu. Karunia rohani tidak diperoleh sepenuhnya sempurna. Ketika Roh Kudus mengesankan Anda dengan beberapa bidang pelayanan, berdoalah agar Dia menuntun Anda kepada pelayanan khusus untuk menggunakan karunia Anda melalui kegiatan jangkauan keluar. Jadi di sini ada peran gereja juga, bagaimana gereja harus menjadi pusat pelatihan, training center bagi anggota-anggotanya, sehingga melalui kegiatan, melalui jangkauan keluar atau melalui Bible study, seseorang akan menemukan passionnya gitu ya Pak Pendeta, menemukan passionnya, menemukan oh ternyata saya punya keinginan besar di sini. Oh ternyata saya punya talenta di sini. Oh ternyata saya punya karunia rohani di sini. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa gereja mempunyai satu peran untuk juga membantu anggota-anggotanya menemukan karunia-karunia itu. Dan jangan di dalam dua sisi, jangan sombong ketika Anda mempunyai karunia yang banyak, karena kembali lagi semuanya itu datang dari Tuhan. Tuhan bisa ambil kapan saja. Tapi jangan juga bersedih hati atau menjadi lemah iman kalau sepertinya aduh saya nggak punya karunia. Nggak mungkin. Paling tidak kamu punya satu. Temukan apa itu dan pakai itu. Karena kalau di dalam perumpamaan talenta, orang yang memakai itu akan dilipat gandakan gitu. Jadi kalaupun kamu punya satu, kalau kamu pakai terus itu, kamu nanti bisa jadi 2, bisa jadi 5, bisa jadi 10, asal kita mau menggunakannya. Silakan Pak Pendeta tambahannya. Ya, ide dari perumpamaan talenta ini memberikan kita sesuatu untuk direnungkan sebenarnya. Karena begini, persoalannya orang katakan saya tidak punya talenta. Itu salah satu adalah karena begini. Katakanlah dia suka melayani, katakanlah karunia melayani atau karunia apa namanya? Karunia hospitality ya, keramah tamahan. Cuman masalahnya levelnya masih 1 gitu. Masih gini ya. Jadi dia kemudian tidak anggap itu. Kan sering orang ya underestimate dengan yang 1. Padahal dia lupa bahwa itu bisa bertumbuh kalau put into practice. Kan begitu. Sama seperti talenta tadi kan. Jadi oke, dia tadinya dapat ada 5 ya. Kita ambil yang paling tinggi 5. Akhirnya dia dapat tambahan lagi jadi 10. Nah, itu dia. Jadi makin lama semakin kita sering gunakan kan semakin bagus ya. Atau mungkin ada fake apa namanya? Jadi kita impuls fake ya, palsu gitu ya. Kita kira kita punya ini. Nah, put into practice akan menentukan oh ternyata bukan ini. Ada yang lain. Tapi pasti ada. Kalau kita berbicara tentang orang percaya ya, kita percaya Roh Kudus berkuasa, maka dia berikan minimal 1 kan begitu. Dia dapat. Tapi kemudian masalahnya orang terlalu sulit untuk put into practice ya. Kamu bagus loh untuk apa namanya menjamu tamu katanya kan. Aduh, saya nggak bisa. Saya gagapan begitu ya. Ya coba dulu supaya tahu benar nggak kan begitu. Jangan-jangan benar atau jangan-jangan nggak benar. Ternyata yang lain. Ternyata gantinya hospitality dia lebih suka, artinya lebih cocok jadi pendoa. Ya. Itu sebabnya di KKR kan ada itu ya, selama KKR berlangsung diminta ada berdoa kan begitu. Ada orang memang doyan sekali. Tolong ya, saya berdoa. Bolak-balik dia nggak ada lagi datang, dia suka berdoa. Bukan maksudnya supaya nggak dengar khotbah ya, bukan. Tapi ada orang suka berdoa ya. Dan saya rasakan itu di jemaat yang saya layani sekarang ini ada yang saya sebut mereka dengan prayer warriors. Memang luar biasa, militan ya, doa.
doa luar biasa ya. Bukan dirinya yang didoakan, orang lain didoakan. Bahkan saya didoakan ya. Seharusnya saya mendoakan mereka ya. Ini mereka doakan saya banyak. Wah, luar biasa ya. Seperti itu ya. Jadi put into practice. Cek dulu, cek lapangan ya. Kira-kira benarkah saya punya itu? Siapa tahu benar, itu akan meningkat kualitasnya. Akhirnya jadi tidak seperti kecil lagi ya. Atau jangan-jangan bukan itu. Cek ya, cek ya. Hanya praktis yang menentukan apakah iya atau tidak, atau mungkin yang lain. Jadi terjun dulu ya Pak Pendeta. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Kamis, silahkan Bella. Baik, di hari Kamis ini membahas tentang mengembangkan karunia-karunia kita. Jadi kita sudah mempelajari bahwa kita telah menerima karunia dari Tuhan, dan tadi juga tujuan-tujuan karunia kita, bagaimana kita menemukan karunia kita, dan di sini dijelaskan bagaimana kita untuk mengembangkan. Memang tidak secara praktikal sekali ini dijelaskan, tapi kita diingatkan kembali bahwa seperti di dalam perumpamaan di Matius 25, bagaimana Tuhan tersebut memberikan kepada hamba-hambanya talenta-talenta, dan masing-masing itu menurut kesanggupan mereka. Tuhan juga memberikan kita talenta dalam kehidupan kita. Seperti tadi juga Kak Yola sudah bilang, ada yang cuma dikasih 1, ada yang 2, ada 5, ada yang 10. Tapi di sini dibahas dan ditekankan bagaimana kita sebagai umat Tuhan untuk memakai talenta yang sudah Tuhan berikan. Dan diingatkan kembali di dalam Matius 25 ayat 28 dan 29, bagaimana kalau kita tidak memakai talenta kita, itu bisa diambil kapan saja. Dan tentu saja kita tidak mau talenta yang sudah Tuhan berikan untuk diambil kembali. Dan memang kita tidak boleh menganggap remeh talenta yang sudah Tuhan berikan. Apapun yang sudah kita punya, walaupun hanya 1, kalau kita dengan giat mengembangkan itu, di sini dikatakan bahwa di saat kita menggunakan talenta kita atau karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kemuliaan namanya, tentu saja itu akan meningkat, berkembang, dan bertumbuh. Jadi tidak akan ada yang hanya segitu saja, tapi tetap dia akan berkembang. Tadi juga Kak Yola sudah jelaskan mengenai itu. Dan di sini dikatakan bahwa akan terlihat jahat atau kita akan menjadi hamba yang jahat jika kita tidak menggunakan karunia yang sudah Tuhan berikan. Dan kita melihat di perumpamaan di Matius 25 bagaimana Tuhan memuji 2 hamba yang memakai talenta mereka, dan hamba yang 1 yang tidak memakai talenta dia dikatakan adalah hamba yang jahat. Dan seperti itulah kita pada saat ini jika kita tidak mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan, yaitu karunia kita. Dan di sini Paulus juga menyatakan hal yang serupa di dalam 2 Korintus 8 ayat 12, dituliskan seperti ini: sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi di sini sebenarnya bagi Allah yang penting bukan apa yang kita miliki, melainkan apa yang kita lakukan dengan apa yang kita miliki. Jadi hasil dari apa yang kita miliki itulah yang Tuhan lihat penting, bukan oh iya yang ada sama saya cuman ini, ya udah saya lakukan aja itu. Tapi bagaimana apa yang kita punya ini, oh saya punya ini, saya akan menghargai yang Tuhan sudah berikan, dan saya akan melakukan ini full hanya untuk Tuhan, dan hasilnya itulah yang Tuhan lihat. Jadi tidak ada yang hanya setengah-setengah dalam melakukan pekerjaan Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Dan hamba yang jahat, kita lihat sendiri bagaimana dia tidak menggunakan talenta yang diberikan tuannya, dan akhirnya talenta tersebut tidak bertambah. Dan di sini ada kutipan dari Ellen White yang saya tertarik untuk bacakan. Hukum mengenai pelayanan menjadi rantai penghubung yang mengikat kita kepada Allah dan kepada sesama kita manusia. Jadi ternyata karunia ini juga mengikat kita kepada Allah, mengikat juga kepada manusia, karena ada saling ada hubungannya, karena kita melakukan pekerjaan Tuhan untuk manusia. Dan hamba yang tidak setia
tidak setia, menyia-nyiakan kesempatannya untuk melayani dan akhirnya kehilangan kemampuan untuk melayani. Banyak orang yang bertanya bagaimana sih caranya supaya kita menemukan karunia kita yang sudah Tuhan berikan. Bagaimana caranya? Dan di sini dikatakan bahwa kita harus dengan rendah hati meminta kepada Tuhan dan meminta Tuhan mengungkapkan kepada kita bidang-bidang apa yang Tuhan kehendaki untuk kita jalankan untuk pekerjaan Tuhan. Dan di saat kita meminta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengesankan kita atau memberikan suatu tanda bagi kita apa yang ingin kita ikut untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Dan karunia-karunia kita yang bertumbuh ketika kita menggunakannya, disitulah kita akan merasa ada kepuasan. Di situ kita bisa tahu bahwa oh, ini karunia Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi yang paling utama yaitu kita harus dengan rendah hati meminta pertolongan Tuhan untuk menunjukkan kepada kita karunia apa yang sudah Tuhan berikan. Dan tidak akan pernah Tuhan tidak menjawab, apalagi itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan bagi namanya. Oke, benar nggak sih pendeta kalau semua karunia itu sebenarnya bisa dilatih gitu? Contohnya kalau saya, karena saya dari bidang musik, saya percaya bahwa semua orang itu bisa menyanyi kalau mereka dilatih dengan benar. Semua orang itu bisa belajar musik kalau mereka dilatih. Nah, bagaimana itu di put into practice dalam karunia rohani? Apakah contohnya walaupun kalau dari musik ya, walaupun mungkin progresnya tidak secepat orang yang memang punya talenta menyanyi atau tidak akan sealami seperti orang yang sudah bertalenta di situ atau sudah punya karunia di situ. Apakah misalnya, oh saya nggak punya talenta hospitality, saya nggak punya keramah tamahan, terus saya jadi memberi alasan kepada diri saya, itu bukan talenta saya. Nanti kalau kalau ada tamu ya kasih aja orang lain untuk menyapa dia. Saya nggak mau gitu karena saya tidak punya talenta itu. Atau memang kita bisa melatih diri kita walaupun mungkin tidak sealami seperti orang yang mempunyai talenta itu. Ya. Sama seperti talenta ya, kita bicara talenta natural ya, natural talent ya. Ada orang hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk bisa menguasai main piano contohnya. Ada orang bertahun lamanya ya. Tapi bedanya dengan karunia rohani ini adalah bahwa ini diberikan oleh Allah yang di sana ya, yang di atas. Walaupun sebenarnya talent ini, natural talent juga adalah karena kuasa Tuhan. Karena semuanya kan punya Dia. Dia memberikan kepada masing-masing. Hanya begini, itu bisa dilatih sedemikian rupa. Jangan lupa, pelajaran hari Rabu kemarin mengatakan bahwa kita bisa memintanya. Misalnya saya pengen ini loh, saya mau pengen karunia rohani ini, saya minta. Atau saya pengen talenta, natural talent seperti ini, main gitar contohnya. Lalu saya latihan kan, saya berdoa. Nah, maka Tuhan memberikan ya, memberikan mungkin kesabaran untuk berlatih, atau mungkin memberikan intuisi agar kemudian bisa feelingnya jalan dan segala macam kan begitu. Nah, jadi kira-kira demikian, itu bisa bertumbuh sedemikian rupa. Tapi intinya kedua bagian ini ya menurut pelajaran kita itu diberikan, artinya sumbernya tetap dari yang satu ya. Hanya bedanya kalau untuk natural talent kan bukan untuk spiritual environment ya, bukan untuk apa ya. Tapi bisa juga natural talent itu menjadi karunia rohani ya, ketika itu mendapatkan tempat atas assignment dari Roh Kudus tadi ya. Boleh saya tambah mungkin Iya, ya? boleh Pak. Sesuatu yang menarik ini tentang talenta ini tadi ya, talenta ini, karena kita bicara talenta ini diambil dari Matius pasal 25. Saya tadi buka-buka kamus ya, talenta ini besar loh rupanya ya. Satu talenta itu 600 dinar. Padahal di dinar kita lihat bahwa itu upah pekerja satu hari. Upah kita satu hari di Indonesia berapa? Katakan pegawai biasa. Katakan 10.000. Udah terlalu murah ya, 10.000. Iya. Kali 6.000. Berapa itu? 6 juta. 6 juta ya? 6 juta. Jadi kasih dipercayakan 6 juta sama dia. Satu talenta loh itu. Kalau yang punya 2 talenta, kali 2. 12 juta. Yang 5 kali 5. Ya, berarti 30 juta. Dia 30 juta. Itu yang dipercayakan. Cuman begini, kalau bicara uang kan
Ini banyak cara loh untuk membuat uang aman, satu, kemudian ada interest. Caranya deposito kan begitu. Tapi ternyata bicara tentang talenta ini, Tuhan gunakan, Yesus gunakan, ini bukan untuk deposito. Jadi penekanannya bukan penimbunan, tapi penggunaan. Gunakan. Jadi, oh ini kan talenta. Ya kan? Ini karunia ini kan seperti talenta. Oh, karunia ini kan seperti uang. Jadi masukkan, karena ya memang disebutkan di dalam apa ini ya, disebut oleh Yesus kan melalui cerita itu ya, katanya kepada orang yang satu yang menimbun itu, ya setidak-tidaknya kan kau bisa jalankan uang itu ya, kasih sama orang yang menjalankan uang, itu dianggap menimbun? Enggak, dijalankan ya, digunakan sehingga dia dapat interest kan begitu. Nah, tapi intinya jangan buat penekanan bahwa ini ditimbun, disimpan begitu nggak ada yang tahu, supaya nggak sombong, simpan gitu. Nggak bisa begitu ya. Karena Tuhan memberikan itu untuk melayani. Jadi harus dilakukan, digunakan ya. Kira-kira begitu. Itu bagus sekali nih. Ya. Oke, baik, terima kasih tambahannya Pak Pendeta. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masuk di hari terakhir, hari Jumat, silahkan Pak Pendeta. Baik, di pelajaran hari terakhir ini ya pendalaman ini memberitahukan kepada kita ya. Statement pertama disebutkan bahwa pemahaman yang tepat atau pemahaman yang benar mengenai karunia rohani akan membawa kesatuan bagi jemaat. Nah, ternyata ada ya doktrinnya ini ya. Masih ingat jemaat yang paling dibanjiri dengan karunia rohani? Tadi sudah kita bahas ya, yaitu jemaat Korintus ya, di Perjanjian Baru ya. Disampaikan berbagai macam ya, berbeda-beda. Tapi ingat, itu bersumber dari Roh Kudus. Jadi jangan pernah lupa. Ini doktrinnya nih ya. Karena pemahaman yang tepat atau pemahaman yang benar mengenai karunia rohani akan membawa kesatuan bagi jemaat. Poin pertama, karunia rohani boleh beragam dan berbeda, tapi ingat, itu bersumber dari Roh yang sama, namanya Roh Kudus ya. Itu kita dapat dari 1 Korintus 12 dan 4. Lalu kemudian karunia rohani itu dikerjakan oleh Roh Kudus dan diberikan sesuai kehendaknya. Jadi kalau misalnya begini, kok dia berbeda dengan saya maunya itu gitu. Enggak. Itu Roh Kudus yang memberi ya. Walaupun kita bisa hak ada meminta, tapi kan Roh Kudus juga berhak untuk mengatakan, enggak, kamu lebih cocok ini kan begitu. Karena itu menurut kehendaknya berdasarkan sekuen dalam kebijakan Roh Kudus ya. Lalu apalagi yang lain ini? Nah, pada ayat yang terakhir ya, 1 Korintus 12 ayat 31, dia katakan begini, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Berarti berusaha memperoleh termasuk juga pasti berdoa ya, mendoakannya ya. Tapi kemudian dia katakan lagi, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Apakah itu? Jalan lebih utama. Setelah ayat 31 ini, artinya akhir dari pasal 12, masuk kita ke pasal 13. Kasih lagi. Ya, itu lemnya. Jadi oke, bagi orang yang mempunyai karunia 1, karunia 2, karunia 5, karunia 10, banyak segala macam, jangan pernah lupa peragakan itu dalam kasih, motif kasih ya. Lalu apalagi yang lain? Ternyata ada karunia-karunia rohani yang utama ya. Ya, ada karunia-karunia rohani yang utama ya. Tapi kemudian saya mau katakan, kejarlah kasih itu ya, seperti yang kita bisa dapat dari permulaan ya, ayat 14 ayat 1 ya, 1 Korintus 14 ayat 1 ya. Karena dia katakan, benar Paulus mengatakan untuk mengejar, terutama karunia untuk bernubuat. Namun kemudian dia katakan pada awal kalimatnya, dia katakan apa? Kejarlah kasih itu. Ya, ya. Ini adalah ayat pertama pasal 14 ya. Segera setelah pasal kasih, pasal yang ke-13. Nah ini penting ya. Jadi inilah sebagian doktrin mengenai karunia rohani. Karunia rohani itu datang dari Roh Kudus, dia yang mengaruniakannya. Itu berbeda-beda menurut kehendaknya, jangan ada orang cemburu ya. Karena saya dapat satu. Jadi tentang talenta itu kita tidak lihat ada kecemburuan, bukan. Tiga hamba itu ya. Satu orang dapat satu orang dapat 2, satu orang dapat 5. Tidak ada. Karena diberikan menurut kesanggupan masing-masing ya. Dikasih satu orang 1 juta. Dikasih yang pertama 6 juta contohnya ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi ya menurut kesanggupan, karena Roh Kudus tahu kemampuan masing-masing. Jadi jangan cemburu. Karena ada banyak orang mungkin ketika diberikan banyak, udah terjadi kasus lagi ini seperti kasus Korintus ya. Pecah mereka gara-gara apa? Gara-gara kebanjiran. Iya. Kebanjiran, bukan kebanjiran air ya, kebanjiran karunia rohani. Ternyata kasihnya hilang. Makin banyak didapat, makin
hilang kasihnya. Karena ini juga dialami oleh jemaat pertama ya, jemaat Efesus yang dibicarakan di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 ya. Jemaat Efesus yang luar biasa, jemaat rasul, ternyata mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Akhirnya apa? Doktrin melulu ya, muka kaku semua. Ngapain datang ke sini? Ya, tamu datang kan? Dari jemaat mana? Oh, bukan dari jemaat, saya ngapain? Ya, akhirnya jadi nggak berani ya. Walaupun kita juga perlu aware ya, perlu aware. Ada juga orang yang bisa membawa disgrace kepada jemaatnya, tapi kasih itu penting ya. Kasih itu penting dalam melakukan karunia rohani. Baik, terima kasih kesimpulannya Pak Pendeta. Bella sudah berdiskusi bersama-sama. Saat kita menggunakan karunia yang telah diberikan Allah kepada kita, maka kita akan menemukan sukacita, kepuasan, dan pelayanan kita semakin efektif bagi Kristus. Gereja akan diberkati, Tuhan akan dimuliakan, dan kita akan menemukan satu kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas, yang melampaui dari apa yang dapat kita pikirkan. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.